itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ia tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ia tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih melakukan yang sopan, kasih tidak egois, kasih tidak pemarah, kasih tidak dendam. Kasih melakukan yang sopan, kasih tidak egois, kasih tidak pemarah dan tidak dendam. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ia tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih ia tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih melakukan yang sopan, kasih tidak egois, kasih tidak pemarah, kasih tidak dendam. Kasih melakukan yang sopan, kasih tidak egois, kasih tidak pemarah dan tidak dendam, dan tidak dendam, dan tidak dendam. Haleluya, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan sebelum memulainya saya akan awali dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami akan melanjutkan pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami, campur tangan dan urapi kami. Urapi kami hamba-Mu dan urapi semua umat-umat-Mu yang mendengar dan mengikuti program ini. Kiranya kami semua ada dalam berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, kami akan mulaikan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada ayat yang ke-24 dari kitab Daniel pasal yang ke-8. Dan hari ini sedikit saya ulas Daniel 8 ayat 24 berkata begini. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Ya, saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu bahwa
ayat 23 dan 24 dari Daniel pasal 8 itu sedang menjelaskan dari ayat yang ke-12 ya. Nah, di sana tentang Antiochus dikatakan mukanya garang dan penipu dan mendatangkan kebinasaan ya. Antiochus secara fisik sudah mati, tetapi secara aplikasi teologis rohnya sedang bangkit ya. Dan ini saya jelaskan pada minggu yang lalu, ini bicara tentang bagaimana roh antikris dia akan menghancurkan, dia akan melakukan sebuah kejahatan di dalam bait Allah ya. Antiochus Epiphanes melakukan kejahatan di dalam bait Allah. Ada 3 yang dilakukan di sana. Yang pertama menghancurkan korban sehari-hari dan mengganti dengan babi betina. Dan ini adalah bicara mengenai keselamatan yang diganti dengan hal-hal yang bersifat materi, uang, lemak ya. Dan ya babi mengandung banyak lemak ya, bicara tentang keuangan juga, kemakmuran. Nah, jadi keselamatan jangan ditukar dengan kemakmuran atau hal materi. Yang kedua, mendirikan patung di ruang Maha Kudus. Ini adalah sebuah kejahatan yang sudah sangat luar biasa ya, seperti membuat sebuah tandingan di dalam ruang Maha Kudus. Dia membuat patung ya. Ini berbicara mengenai berhala di dalam ibadah ya. Karena itu kita juga mesti hati-hati ya dalam kita beribadah, apalagi pada hari-hari ini kita kebanyakan rata-rata gereja sedang mengadakan ibadah dengan cara Zoom ya, atau mungkin online. Nah, sikap-sikap atau nilai-nilai murni dalam ibadah itu jangan sampai hilang ya. Jadi saya mengingatkan kepada jemaat GPDI Sukadamai, ketika kita beribadah ya, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji dengan sungguh-sungguh, karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya. Nah, lalu yang ketiga, merobohkan tempat Maha Kudus ya. Artinya bahwa nilai-nilai ibadah ini sudah mulai hilang. Ya, nanti saya akan usulkan kalau bisa, kalau pada waktu ibadah jangan kita meninggalkan ya, jangan meninggalkan ibadah ya, karena kita tahu jangan sampai ibadah kita hanya bersifat rutinitas yang nilai-nilainya itu hilang ya. Itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes ya. Dia merobohkan tempat Maha Kudus. Dia hancurkan, dia rusak nilai-nilai ibadah dalam sebuah ibadah ya. Nah, jangan sampai seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya ya. Secara nampak memang mereka beribadah, tetapi sebenarnya mereka memungkiri hakikat dari ibadah itu sendiri ya. Jauhilah mereka itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika kita ibadah melalui Zoom ya, kita mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh ya. Kita dengan hati yang murni, yang tulus kita tujukan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam Daniel 8 ayat yang ke-10, ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injak ya. Saudara-saudara, ketika kita sudah tidak mengindahkan lagi ibadah ya, jangan sampai
kita dilemparkan, ya, dibuang oleh Tuhan, ya. Dalam kitab Wahyu di sana dikatakan orang yang panas tidak, dingin tidak, itu akan dimuntahkan, ya, akan dimuntahkan. Nah, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 berkata begini, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Nah, ini yang kita harus hati-hati, ya. Bintang bicara mengenai sesuatu yang cemerlang, ya, sesuatu yang menjadi sebuah tontonan yang luar biasa, ya, dan artinya dia punya sesuatu yang hebat, dia menarik banyak orang, ya. Nah, nama bintang itu disebutkan adalah Absintus. Nah, Absintus ini adalah pintu masuknya dosa, ya. Terkadang saudara-saudara tanpa disadari, ya, umat-umat Tuhan punya idola. Umat-umat Tuhan, ya, sebagai manusia dia punya idola ini dan itu, lalu sudah mulai mengikuti cara berpakaiannya, cara kehidupannya, ya, dan hati-hati, ya, karena yang harus menjadi patron, yang harus menjadi model buat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, Absintus adalah pintu masuknya dosa, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ayat yang ke-11 dari Wahyu pasal 8, sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit, ya, sudah menjadi pahit. Nah, dosa itu membawa kepada kepahitan, ya. Dan kepahitan yang tidak teratasi, kepahitan yang terus-menerus, ya, tidak disembuhkan, ya, tidak tertangani, tidak terpulihkan, itu kepahitan bisa menjadi salah satu langkah untuk masuk kepada kemurtatan, ya. Orang yang punya akar pahit itu harus hati-hati, ya, karena kalau tidak teratasi, tidak tertangani, itu bisa menjadi murtad. Jadi jangan sampai ada jemaat yang punya akar pahit, ya, karena kalau akarnya pahit, batangnya pahit. Kalau batangnya pahit, buahnya pasti pahit. Apa yang keluar dari mulutnya pahit, ya, artinya sesuatu yang tidak bisa dirasakan, yang tidak bisa dinikmati, yang ada melukai, ya. Karena itu kita mesti hati-hati, jangan akar kepahitan. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat yang keempat dikatakan begini, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, salah satu pekerjaan daripada iblis, ya, si naga itu, dia akan apa? Membunuh yang bakal jadi anak, ya, yang masih anak, ya, atau yang dikatakan menelan anaknya, ya, sesudah perempuan itu melahirkan. Jadi sesuatu yang bakal bertumbuh itu akan dihancurkan oleh iblis. Kalau bisa gereja tidak ada pertumbuhan. Kalau bisa gereja mati, kalau bisa gereja tidak ada kehidupan di dalamnya, ya, karena itu naga dia akan berusaha untuk menelan habis, ya, anak dari perempuan yang baru dilahirkan. Nah, saudara, kita akan sampai kepada ayat yang ke-25 dari kitab Daniel pasal 8. Saya akan membacakan Daniel 8 ayat 25 berkata begini. Dan oleh karena akalnya
penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-25 ini ciri-ciri dari antikristus dalam diri Antiochus Epiphanes. Ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama dikatakan dengan akalnya melakukan penipuan. Ya, jadi saya sering berkata bahwa iblis itu bukan pinter, tapi licik. Licik dalam hal apa? Menipu. Ya. Nah, penipuan yang dilakukan adalah biasanya menyamarkan kebenaran. Ya, kebenaran yang ada, iblis suka menambah atau mengurangi atau merubah sedikit supaya yang ditipu itu tidak terasa bahwa dia sedang ditipu. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau ini adalah ciri-ciri antikristus, ya, kita harus hati-hati. Penipuan, ya, dengan akalnya melakukan penipuan. Lalu yang kedua, membesarkan dirinya dalam hati. Artinya ini bicara tentang apa? Kesombongan. Ya. Orang yang sudah dipengaruhi dengan roh antikris, dia akan merasa sombong, dia akan merasa tinggi hati, ya. Dan lalu yang ketiga dikatakan membinasakan banyak orang tanpa disangka-sangka, ya. Ini kalau kita melihat seperti ini gambaran bahwa antikris ini akan banyak pengikutnya, ya. Bukan sedikit, akan banyak pengikutnya karena dikatakan di sana bahwa akan membinasakan banyak orang tanpa disangka-sangka, ya. Akan bangkit melawan raja segala raja. Siapa raja segala raja? Itu adalah Yesus. Jadi antikristus artinya dia anti tentang Yesus. Dia akan melawan Yesus, akan melawan raja segala raja, ya. Dan ini bicara tentang perang Harmagedon. Lalu yang kelima, akan dihancurkan tanpa perbuatan tangan manusia. Siapa yang bisa menghancurkan antikristus? Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghancurkan antikristus, kecuali Allah sendiri yang akan menghancurkan. Ya. Karena itu di sini dikatakan akan dihancurkan tanpa perbuatan tangan manusia. Artinya oleh Allah sendiri antikristus itu akan dihancurkan. Nah, kalau kita perhatikan kita mundur ke ayat yang ke-13 dikatakan begini. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Ya. Ini merupakan sebuah pertanyaan, sampai berapa lama, sampai kapan? Ya. Ada sesuatu yang janggal terjadi di dalam bait Allah. Ya. Ada sesuatu yang hilang di dalam bait Allah. Ya. Dan ini merupakan pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-26. Tetapi sebelumnya saya perlu menyampaikan tentang ada 7 masa raya yang berlaku. Yang pertama adalah Paskah. Ya, kita tahu Paskah tentang pengorbanan anak domba, ya, domba Allah. Ya. Ada 7 masa raya bagi bangsa Israel. Yang pertama Paskah, ya. Lalu yang kedua roti tak beragi, dan yang ketiga tentang buah sulung. Nah, 3 hal ini berbicara tentang lahir baru, tentang pertobatan, dan tentang keselamatan. Ini yang akan dihilangkan oleh antikristus. Ya. Kalau bisa nggak perlu lahir baru, kalau bisa nggak perlu bertobat. Ya. Dan orang akan menganggap remeh tentang keselamatan. Ya. Lalu hari raya yang keempat atau masa raya yang keempat adalah Pantekosta.
turunnya Roh Kudus. Ya. Mereka tidak menganggap lagi tentang adanya kuasa Roh Kudus. Tidak perlu lagi tentang kuasa Roh Kudus. Dan yang kelima adalah bunyi nafiri. Bunyi nafiri ini bicara tentang kegerakan rohani. Ya. Ini pun mereka tidak peduli dengan kegerakan rohani. Dan akan ada grafirat besar, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Lalu yang ketujuh terakhir adalah pondok daun. Dan ini adalah keindahan kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa di dalam ayat yang ke 13 tadi, Daniel 8 ayat 13, sampai berapa lama akan berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Lalu kita melihat dalam ayat yang ke-26, ya, dari Daniel 8 ayat yang ke-26. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Ya, firman Allah menjelaskan di sini tentang penglihatan tentang pagi dan petang itu benar. Ya, itu benar-benar ada pagi dan petang. Yaitu mengenai korban-korban atau ibadah-ibadah yang sudah kehilangan makna. Ya. Jadi kehilangan nilai-nilai ibadah. Lalu ada 2300 petang dan pagi. Dan kita ingat firman Tuhan katakan satu hari itu sama dengan 1 tahun. Ya, jadi ada 2300 tahun. Ya. Barulah dipulihkan ibadah tersebut. Ya. Jadi ada 2300 tahun barulah terjadi pemulihan ibadah. Ya, gereja akan disemaraki dengan kemuliaan, berbagai kemuliaan. Ya, setelah 1966 pertumbuhan gereja mulai terjadi secara luar biasa, ya, secara bombastis. Ya. Terjadi pertumbuhan gereja yang luar biasa. Masa raya bunyi nafiri mulai dikumandangkan. Bahkan sebelum masa raya pendamaian terjadi, maka gereja akan mengalami penyucian, akan mengalami penyaringan. Ya, sebelum terjadi perkawinan gereja, maka ada hubungan intim antara gereja dan Kristus. Kita tahu Kristus, dia melambangkan mempelai laki-laki, dan gereja, ya saudara dan saya, dalam melambangkan mempelai wanita. Dan satu hal yang kita harus ingat, mempelai prianya adalah Kristus, suci, kudus, dan mulia. Ya, tentu dia akan mempunyai pasangan, dia akan memilih pasangan yang kudus juga. Ya, jadi ingat bahwa Allah kita itu kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Ya. Nah, setelah pernikahan Kristus dan gereja, baru akan masuk pada pondok daun. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan selesaikan Daniel Fatsal 8, sehingga minggu depan kita akan masuk kepada Daniel Fatsal 9 sebagai ayat terakhir, dan di sini merupakan kesimpulan, ya, dari Daniel Fatsal 8 yang ditulis di dalam ayat yang ke-27. Maka aku, Daniel, telah lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Ya. Saudara-saudara, buat Daniel saja
hal ini dia tetap merasa sulit untuk mengerti apa yang dijelaskan oleh malaikat Tuhan tadi. Ya. Daniel tidak dapat memahami. Ya. Karena apa? Karena Allah masih menyembunyikan rahasianya untuk di zaman Daniel. Dan tentu saya percaya itu akan dibukakan pada zaman kita. Karena kita sudah berada di akhir dari zaman akhir. Ya, Tuhan akan bukakan buat kita. Nah, dalam Daniel 8 ayat yang ke-17, untuk sekedar kita mengingat, dikatakan begini, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Ya, jadi penglihatan ini mengenai akhir zaman, sehingga bukan pada zaman Daniel. Ya, karena itu dikatakan Daniel lelah, ya, lelah dan akhirnya jatuh sakit beberapa hari lamanya. Ya, nah, saudara-saudara, saya katakan kita patut bersyukur kalau kita masih bisa punya kesempatan untuk kita belajar dari kitab Daniel. Karena banyak hal yang akan Tuhan bukakan buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, jangan sampai kita sudah di akhir dari zaman akhir, lalu akhirnya kita tidak sampai kepada tujuan kita karena kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita perlu kompas, kita perlu petunjuk yang benar, petunjuk yang pasti adalah firman Tuhan. Ya, jangan kita terlalu mengagungkan, ya, pendeta yang mungkin menurut penilaian banyak orang, wah ini hebat, ini luar biasa. Ya, kita dengar apa yang dia bilang. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Ya, terkadang ketika kita mulai mengikuti, ya, orang-orang yang kita anggap hebat, ya, mulai melenceng dari firman Tuhan. Karena bagaimanapun tetap yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Ya. Yang lain-lain akan berubah. Manusia yang hebat, pendeta yang hebat bisa berubah. Tetapi firman Allah, dia tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita dapat menyelesaikan pasal 8 dari kitab Daniel. Dan kita akan lanjutkan Daniel pasal 9 pada minggu depan. Ya. Tuhan memberkati dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, pencerahan daripada Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Buatlah kami semakin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan, akan hal-hal yang Tuhan ingin pakai melalui kehidupan kami, yang Tuhan ingin bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami supaya kami tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, tetapi kami terus ikut di dalam jalan Tuhan. Dan karena itu terus tambahkan hikmat akal budi kepada kami hamba-Mu dan kepada umat-umat-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami boleh menjadi pendengar yang baik dan boleh menjadi pelaku firman-Mu yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, sehingga kami akan mengalami, akan menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini. Kami akhiri pendalaman Alkitab, kitab Daniel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.